Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran gambar teknik otomotif kelas 10 semester 2 hari ini kita akan membahas tentang proyeksi ya. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, hari ini kita akan belajar tentang proyeksi ya, gambar teknik otomotif. Ya, yang pertama ini tujuan pembelajaran kali ini mengetahui definisi gambar proyeksi, lalu jenis-jenis gambar proyeksi ya, lalu mengetahui definisi jenis-jenis gambar proyeksi. Nah, proyeksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan gambar bayangan suatu benda 3 dimensi yang berasal dari gambar nyata atau khayalan yang ditampilkan berdasarkan sudut pandang yang diinginkan ya. Jadi berdasar sudut pandang. Nah, ini jenis gambar proyeksi. Jenis gambar proyeksi ini ada dua. Yang pertama ini proyeksi piktoral, lalu kedua ini ortogonal. Ini dilihat berdasarkan arah garis penglihatan mata ya. Seperti contohnya ini, sebuah gedung jika dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Dari titik sini, lalu ke titik sini. Jadi ada 3 sudut pandang. Lalu ditarik garis seperti itu. Nah, jenis yang pertama ini adalah proyeksi piktoral. Ya, piktoral ini merupakan cara menggambarkan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi dengan sudut pandang tertentu. Ya. Di kanan ini ada contoh-contohnya, itu nanti dibahas selanjutnya. Nah, jenis proyeksi piktoral itu sendiri ada 4. Yang pertama itu perspektif, lalu ada isometri, lalu ada dimetri, dan yang terakhir oblik atau miring. Nah, ini jenis proyeksi piktoral yang pertama, perspektif. Itu merupakan garis proyeksi yang memusat pada satu pandangan atau lebih terhadap bidang gambar. Ya, seperti contohnya berikut ini. Nah, di sini ada kubus yang dilihat dari satu sudut pandang saja. Jadi itu nanti kubusnya kemiringannya itu berdasarkan satu titik sudut pandang. Lalu di sini ada 2 titik sudut pandang. Jadi kubus tersebut itu dilihat dari 2 titik sudut pandang dengan kemiringan mengikuti garis yang ditarik ke sudut pandang tersebut. Lalu ada yang ketiga, sudut pandang. Jadi di sini ada 3 sudut pandang, 3 titik sudut pandang. Jadi itu kemiringannya itu nanti menyesuaikan dari 3 titik sudut pandang tersebut. Seperti itu gambar proyeksi piktoral jenis perspektif. Lalu selanjutnya proyeksi piktoral jenis isometri, merupakan garis proyeksi yang memiliki sudut kemiringan 30 derajat dengan masing-masing sumbu bidang menggunakan skala 1:1:1. Ya, diingat-ingat ya. Isometri itu memiliki sudut kemiringan 30 derajat dengan skala sama 1:1:1 seperti ini. Jadi dari kanan kiri ini sudutnya 30 derajat, masing-masing 30 derajat. Lalu panjang sumbunya ini juga sama 1:1 semua. Nah, dengan awalan 30 derajat seperti ini, sumbu X, Y, Z ini nanti lalu dijadikan
sebuah kubus dengan perbandingan 1:1:1. Ya, di sini kubusnya masing-masing ada kemiringan 30 derajat. Seperti itulah contohnya gambar proyeksi piktoral jenis isometri. Ya, ingat-ingat. Lalu, proyeksi piktoral jenis dimetri. Ya, mirip seperti yang isometri tadi, yang membedakan adalah kemiringan sudutnya. Jika isometri tadi masing-masing 30 derajat, maka dimetri ini memiliki sudut 40 derajat dan 7 derajat. Dengan perbandingan sumbu pada 40 derajat tersebut adalah 1:2, seperti itu. Jadi nanti bangun atau garis yang memiliki sudut ini itu lebih kecil atau separuhnya dari sumbu X itu nanti ya. Jadi sumbu X dan Y itu nanti memiliki panjang garis yang sama, sedangkan yang sumbu Y itu separuhnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini sebuah kubus dengan penggambaran proyeksi piktoral dimetri, di mana sumbu X ini memiliki derajat 7 derajat, memiliki sudut 7 derajat, sumbu Y ini 40 derajat. Lalu garis di Y ini separuhnya, ya, separuhnya dari sumbu Z dan sumbu X. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya proyeksi piktoral jenis oblik atau miring. Ya, mirip seperti isometri dan dimetri tadi. Perbedaannya adalah bahwa garis proyeksi yang permukaan depan objeknya itu diletakkan sejajar. Nah, jadi sumbu X-nya itu tidak memiliki sudut kemiringan. Jadi sumbu X-nya itu nanti adalah ke titik datar. Nah, sedangkan sumbu Y itu memiliki sudut miring antara bisa 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Ya, dan pada sisi depannya itu dibuat ukuran yang asli atau sebenarnya. Kita lihat di sini perbandingannya X dan Z itu sama 1:1 dengan ukuran asli, sedangkan Y itu 1:2 ya, separuhnya, dan Y ini memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Seperti ini contoh gambarnya kubus ya. Sumbu X itu tidak memiliki sudut kemiringan. Sumbu X ini dan sumbu Z itu sama panjangnya, sedangkan sumbu Y itu separuhnya. Ya, bisa dilihat di sini. Seperti itu contohnya proyeksi piktoral jenis oblik atau miring. Lalu yang kedua, proyeksi ortogonal. Itu merupakan penggambaran benda 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini kita lihat di sini. Di sini ada sebuah kotak ya, kotak bangun 2 dimensi. Di sini A, B, C, D. Itu kan masih 2 dimensi. Lalu tengahnya di sini juga ada garis yang membentuk seperti huruf U. Ini 2 dimensi. Nah, proyeksi ortogonal adalah membentuk garis berbentuk U ini tadi menjadi 3 dimensi. Nah, jadinya akan seperti ini.
huruf seperti huruf U ini tadi, ini menjadi bentuk 3 dimensi seperti itu. Lalu proyeksi ortogonal itu tadi itu ada 2 macamnya, Eropa dan Amerika. Itu perbedaannya cuma cara penggambarannya. Yang pertama ini proyeksi Eropa, di mana gambar benda 3 dimensi pada kuadran pertama. Jadi nanti bangun 3 dimensinya itu dilihat dari kuadran pertama. Nah, di sini kan ada kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Nah, maka pada proyeksi Eropa, benda 3 dimensi itu dilihat dari sudut pandang kuadran pertama di sini nanti. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Seperti misal ada sebuah bentuk 3 dimensi ini, lalu diproyeksikan menggunakan cara Eropa. Nah, pertama ya seperti ini, dimana dia diproyeksikan menjadi beberapa bagian dengan sudut pandang kuadran pertama ini tadi, diproyeksikan ke sini, ke B ini, C, ke A, seperti itu. Nah, maka akan menjadi dipecah menjadi seperti ini. Seperti ini. Dari 3 bagian yang dipecah ini diproyeksikan akan membentuk seperti ini jika dipisah. Lalu bagian tersebut itu akan membentuk seperti ini. Gitu. Maka jadilah gambar proyeksi Eropa pada sudut pandang kuadran pertama. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah hasilnya. Di mana A ini adalah dari, jika gambar 3 dimensi tersebut dilihat dari sudut pandang A, lalu D, lalu C, lalu F, dan B. Seperti inilah nanti jadinya. Lalu selanjutnya proyeksi ortogonal cara Amerika merupakan gambar benda 3 dimensi pada kuadran ketiga, proyeksi pada sudut kuadran ketiga. Jika tadi cara Eropa itu menggunakan kuadran pertama, jadi di sini nanti sudut pandangnya. Tapi Amerika itu nanti sudut pandangnya adalah di kuadran ketiga ini nanti. Jadi dilihat dari sudut pandang kuadran ketiga. Nah, berikut ini cara proyeksi Amerika. Misal ada bentuk 3 dimensi seperti ini, lalu dia diproyeksikan pada kuadran ketiga. Dia akan membentuk seperti ini, ya, ini diproyeksikan. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Ya, mirip seperti cara Eropa tadi, cuma beda sudut pandang saja. Maka hasilnya seperti ini. C ini sudut pandang C jika dilihat dari sisi C, lalu A, B, D, F, dan E. Seperti itu. Dan ingat, garis putus-putus ini berarti adalah garis terhalang, ya. Jadi karena ini sudut pandang dan tidak bisa melihat garis 3 dimensi pada sisi sebaliknya, maka jika dia dijadikan garis putus-putus karena garisnya terhalang. Nah, berikut ini adalah daftar referensinya.
Lalu tugas. Untuk tugas nomor 1, jelaskan definisi proyeksi. Lalu jelaskan definisi proyeksi piktoral. Lalu nomor 3, sebutkan jenis proyeksi piktorial maksud saya. Lalu keempat, jelaskan definisi proyeksi ortogonal. Dan nomor 5, jelaskan perbedaan proyeksi ortogonal Eropa dan Amerika. Ya, semua jawaban sudah ada pada materi kita yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya.